Sehat, penting sekali bagi kita untuk melakukan deteksi dini, dan puskesmas sudah memfasilitasi itu, dan ada Sadanis untuk kanker payudara, yang kedua ada IVA untuk kanker serviks. Jadi lebih baik kita memeriksakan diri dulu ya dok ya, daripada harus menjalani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tretan Sehat, berjumpa lagi dengan saya Erin Septiarini di Bares Berbagi Edukasi Sehat. Nah, karena kita akan memperingati Hari Kanker Sedunia pada tanggal 4 Februari 2024 atau World Cancer Day, kali ini kita akan ngobrol soal kanker dengan narasumber kita Ibu Dr. Nur Kamaria, dokter sekaligus Kepala Puskesmas Drengi Kabupaten Sampang. Selamat pagi dokter, apa kabar? Selamat pagi Mbak Erin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat pagi Tretan Sehat. Tretan Sehat. Apa kabar dokter? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah dokter ini kan dokter sekaligus Kepala Puskesmas ya. Mungkin lebih paham soal masyarakat. Nah masyarakat kita ini kan mungkin sudah banyak yang tahu apa itu kanker, sudah tidak asing lagi dengan kanker. Karena memang kan di sosial media atau di sinetron-sinetron di TV itu sudah sangat umum sekali istilah kanker itu. Tapi mereka paham nggak sih dok, kanker itu apa gitu, definisi sebenarnya itu paham nggak sih gitu? Mungkin sekaligus sharing ke Tretan Sehat. Jadi Mbak Erin, masyarakat pada umumnya sudah mulai mengetahui ya apa itu kanker seperti itu. Hanya saja dia terkait dengan penyebabnya, terus pencegahannya dan pengobatannya mungkin tidak sejauh itu pemahamannya gitu. Dan ini tugas kita gitu, pelayan kesehatan, untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya penyakit kanker seperti itu. Terus untuk definisinya sendiri untuk kanker adalah gangguan kesehatan tubuh yang dimana ditandai dengan adanya pertumbuhan abnormal dari sel yang tidak terkendali seperti itu Mbak Erin. Jadi pertumbuhan yang abnormal itu, jadi misalkan harusnya sel itu tumbuh misalkan dari 2 jadi 4. Nah kemudian tapi karena abnormal jadinya mungkin 8, mungkin lebih banyak dari itu gitu ya, jauh lebih banyak begitu. Jadi ada nggak sih dok gejala-gejalanya kalau kita sakit kanker itu? Kayak misalkan COVID kemarin itu, kan ada tuh gejalanya seperti kita flu, batuk, sakit tenggorokan. Nah untuk kanker ini ada nggak sih supaya kita tuh bisa lebih aware gitu? Ya, jadi Mbak Erin dan Tretan Sehat gitu ya, yang patut disayangkan untuk penyakit kanker ini gitu ya, dia akan muncul gejala atau keluhan itu ketika dia sudah memasuki stadium lanjut, stadium 3, stadium 4 seperti itu. Untuk stadium 1 itu masih belum ada gejala. Nah ini kan sangat disayangkan ya Mbak Erin ya gitu. Maka dari itu Tretan Sehat pentingnya untuk bisa mendeteksi diri dini gitu ya, kesehatannya seperti itu. Jadi ya cukup berat juga ya, maksudnya baru stadium 3 baru bisa timbul gejala, baru bisa diketahui, padahal stadium 1 dan 2 itu kan sudah masuk dalam fase apa ya, sudah sakit kan sebenarnya, tapi sebenarnya orang tidak tahu begitu. Nah jadi untuk pencegahannya tadi dengan deteksi dini, Puskesmas ada program nggak dok soal itu? Alhamdulillah Mbak Erin dan juga Tretan Sehat, Puskesmas mempunyai program yaitu Pusbindu PTM, yang dimana dia concern terhadap penyakit-penyakit yang tidak menular. Contohnya kanker, terus kemudian hipertensi dan juga diabetes mellitus seperti itu. Nah untuk kanker sendiri Mbak Erin itu kita punya program IVA untuk mendeteksi dini kanker serviks, terus kemudian Sadanis untuk kanker payudara seperti itu. Oke, jadi untuk Sadanis itu dia seperti apa dok? Jadi dia itu pelayanan pemeriksaan dini oleh pelayan tenaga klinis. Pemeriksaan klinis ya untuk tenaga kesehatan. Jadi nanti misalkan nih ditemukan ada sesuatu pada payudaranya gitu, itu dirujuk ke rumah sakit dan tetap gratis kah itu? Ya, gratis dan tidak dipungut biaya spesial. Oh, baik. Jadi Tretan Sehat penting sekali bagi kita untuk melakukan deteksi dini, dan Puskesmas sudah memfasilitasi itu, dan salah dua programnya tadi, yang pertama ada Sadanis untuk kanker payudara, yang kedua ada IVA untuk kanker serviks. Jadi lebih baik kita memeriksakan diri dulu ya dok ya, daripada harus menjalani pencegahan daripada harus menjalani pengobatan nantinya gitu.
Nah, ngomongin soal tren nih, Dok. Tren kanker secara umum itu lebih banyak sama orang dewasa atau anak-anak, remaja atau bahkan lansia ya, Dok ya? Jadi untuk penyakit kanker sendiri itu bisa menyerang usia berapa saja ya, mulai anak-anak, remaja gitu ya, dewasa, baik laki-laki maupun perempuan seperti itu. Jadi punya kans juga sendiri-sendiri seperti itu. Untuk yang anak-anak ini kebanyakan kanker apa? Kalau untuk anak-anak biasanya jenis kankernya itu leukemia, itu yang paling banyak. Terus kemudian untuk yang laki-laki itu biasanya karena banyak laki perokok gitu ya, kanker paru. Terus kemudian untuk yang perempuan itu kanker payudara dan juga kanker serviks. Oke. Itu di Indonesia untuk di Sampang sendiri juga sama ya? Sama. Baik. Tadi untuk yang kanker payudara kan sudah bisa dideteksi dini dengan Sadanis tadi ya, kanker serviks dengan IVA. Kemudian, penyebab kanker sendiri itu sebenarnya apa sih? Yang menyebabkan sel tubuh abnormal tadi itu loh. Jadi untuk penyebab penyakit kanker itu masih belum diketahui secara pasti. Hanya saja ada faktor-faktor resiko, Mbak Erin, kayak faktor resiko genetik seperti itu, terus kemudian pola hidup, pola makan seperti itu, dia yang faktor mempengaruhi untuk terjadinya penyakit kanker seperti itu. Sama aktivitas fisik gitu berpengaruh juga nggak, Dok? Iya, sama. Jadi pola hidup bersih dan sehat juga sangat mempengaruhi untuk bisa seseorang itu terhindar dari penyakit kanker. Oke. Jadi kayak tadi misal kita bahas makanan nih. Nah, untuk yang makanan yang seperti apa yang dihindari gitu yang harus dihindari karena berisiko untuk meningkatkan risiko untuk kanker itu tadi. Jadi sekarang itu kan lagi hype, lagi ngetrend sekali gitu ya, makan makanan junk food, terus kemudian kayak berwarna, bahan pengawet. Nah, ini yang harus kita hindari. Jadi lebih baik kita itu kembali ke kehidupan seperti zaman kakek nenek kita gitu ya, lebih banyak mengkonsumsi buah, sayur seperti itu. Jadi kayak makanan-makanan yang berpengawet ya yang harus dihindari. Contohnya kayak mie instan. Ya, seperti itu. Jadi kita harus ngurangin ya tretan sehat ya, dikurangin mie instannya, dikurangin kayak jajan-jajan gitu juga kita harus ngurangin ya, Dok. Betul. Lebih baik mengkonsumsi buah seperti itu. Jadi jangan malu untuk kembali ke zaman kakek nenek kita, mengonsumsi dari alam, buah, sayur, dan beraktivitas fisik yang cukup ya, juga istirahat cukup juga. Kemudian itu tadi sekaligus tips triknya ya, Dok ya. Betul. Bahwa yang pertama kita harus melakukan pola hidup bersih dan sehat gitu. Makan makanan yang bergizi juga ya. Kemudian melakukan aktivitas fisik yang cukup dan istirahat yang cukup. Jadi kalau disimpulkan tadi, yang pertama, penyakit kanker itu disebabkan oleh pertumbuhan sel yang abnormal, yang tidak terkendali ya. Tadi yang harusnya mungkin sedikit, tapi tumbuhnya langsung banyak. Banyak. Kemudian gejalanya itu tidak bisa diketahui di awal dan baru bisa terdeteksi di stadium 3 atau stadium lanjut. Kemudian untuk pencegahannya, makanya ada deteksi dini dan Puskesmas punya program itu yang mana terintegrasi di Posbindu PTM. Betul. Baik. Dan untuk yang kanker yang yang terbanyak di Indonesia pun juga difasilitasi oleh Puskesmas deteksi dininya. Untuk kanker payudara ada Sadanis dan untuk kanker serviks ada IVA. Ada pemeriksaan IVA dan itu tidak dipungut biaya. Kalaupun harus dirujuk ke rumah sakit juga tidak dipungut biaya sama sekali. Betul. Kemudian untuk trennya, kanker itu sebenarnya bisa menyerang semua usia, baik dewasa, anak-anak maupun remaja, bahkan lansia. Dan itu untuk yang laki-laki trennya lebih banyak kanker paru, untuk yang dewasa perempuan lebih banyak kanker payudara dan kanker serviks. Kemudian untuk anak-anaknya lebih banyak leukemia. Dan faktor risiko terjadinya kanker ini sebenarnya ada pada pola hidup manusia sendiri dan juga faktor genetik yang penting genetik atau keturunan. Jadi kalau misalkan ibu atau nenek atau kakek, mungkin ayahnya punya penyakit yang sama juga harus lebih aware ya, Dok ya. Betul. Jadi kalau misalkan contohnya ada
ada pasien gitu ya datang ke fasilitas kesehatan gitu, terus mengeluhkan ada suatu benjolan gitu ya, misalkan di payudaranya, itu kita tugas kesehatan itu harus menanyakan gitu ya, harus menanyakan sebelumnya orang tuanya, neneknya, ibunya itu apakah mempunyai keluhan yang sama atau tidak, seperti karena faktor genetik untuk adanya tumor yaitu baik jinak maupun ganas ini sangat mempengaruhi sekali gitu. Baik. Nah, itu tadi faktor risikonya genetik, sama tadi pola hidup, pola makan ya, pola makan, kurangi makanan-makanan yang punya pengawet, kemudian yang mungkin berbahaya juga ya, kayak mengandung zat karsinogenik gitu, junk food dan lain sebagainya, itu perlu dikurangi. Kemudian untuk yang ini juga aktivitas fisik juga perlu dilakukan dengan cukup, dan istirahat juga harus istirahat yang cukup ya. Nah, itu adalah tips triknya supaya kita terhindar dari faktor risiko dari kanker, karena penyebab kanker itu belum diketahui secara pasti sampai saat ini ya. Betul. Nah, begitulah Tretan Sehat, obrolan kita soal kanker ya. Semoga bisa bermanfaat untuk Tretan Sehat semuanya, dan kita bisa menerapkan bersama kebiasaan-kebiasaan baik ini agar kita bisa hidup lebih lama dengan sehat dan berkualitas. Terima kasih banyak Dr. Nurta Maria. Semoga kita sehat selalu, Tretan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Berbagi, edukasi, sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.